Jadi ada menciptakan, ada menjadikan. Apa bedanya? Menciptakan sama menjadikan. Menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau menjadikan biasanya sudah ada, cuman diolah gitu lah ya. Nah, gitu ya. Asalnya manusia itu diciptakan dari tidak. Adam itu diciptakan. Tapi kalau anak cucunya Adam ini dijadikan. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min zakarin, dari jenis laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Allah menciptakan seluruh manusia supaya saling mengenal, bukan saling menjelek-jelekkan, saling membunuh, saling menghina. Ya, bukan itu, saling mengenal. Salah satu caranya supaya kita saling mengenal, terutama masalah, maka kita diperintahkan untuk membuat masjid. Masjid itu salah satu fungsinya yang membahasnya adalah tempat membina, ini loh, membina perkenalan, persahabatan, persaudaraan, apalagi untuk sholat, untuk silaturahmi, untuk ta'aruf, untuk saling tolong menolong, saling mendukung, saling berkenalan, saling membela, begitu mestinya. Kalau kita paham lain ayat ini ya. Jadi kalau kita ini sesama jamaah masjid, sama pengurus masjid terus sikit-sikit, katanya nggak kena sebetulnya. Apalagi kita sesama bangsa Indonesia yang banyak macam, terus kita sudah ya. Orang mengatakan bersatu kita akan jadi teguh, bercerai-berai atau gontok-gontokan kita akan rapuh. Laisa minni, bukan golonganku. Kata Nabi, bukan golonganku. Bisa juga laisa minni, bukan umatku. Nah, diakon Nabi. Man orang atau barang siapa lam yahtama, tidak mementingkan di umuril muslimin, urusan orang-orang Islam, orang Islam yang banyak kita ini. Maksudnya suruh jadi ketua RT gak mau, suruh jadi ketua RW gak mau, disuruh ngurusin masjid gak mau, disuruh nge-WS gak mau, pokoknya gak, ya. Itu bukan umat, kata Nabi. Berarti orang itu acu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Dibuka halaman 517 ya. 517. Belakang Pak. Surat ke-49 namanya surat Al-Hujurat. Ayatnya ayat 13. Ya, lanjutan tempo hari ya, lanjutan tempo hari. Ya. Kita catat dulu sini. Surabaya tanggal berapa sekarang? 16 ya? 16 bulan 9 2025. Materi ya, materi kita ya, materi kajian malam hari ini
Quran surat berapa, Pak? Surat ke 49 ya. Surat ke 49 ayat 13. Halamannya berapa tadi? Halaman berapa? 517. Nah, inilah kan 517 halaman. Ya. Ya. Temanya ya, pentingnya ta'aruf. Nah, nanti tak jelaskan apanya. Ta'aruf dan silaturahmi ya. Saya tulis Arab, silaturahmi. Nah, itu isinya. Pentingnya ta'aruf dan silaturahmi. Supaya kita dapat pahalanya dan bisa kita membaguskan bacaannya, kita baca dulu sebelum kita kaji apa isinya. Satu ayat aja ya, gak usah banyak-banyak. Bismillah. Berdoa dulu ya, belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 yang akan kita kaji. Baik. Setelah saya membaca nanti bapak-bapak sekalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir innallaha alimun khabir. Alhamdulillah, kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang membaca maupun yang memperhatikan dan mendengarkan. Baik, sebelum kita kaji isinya, ada bacaan tajwid yang perlu kita perhatikan ya. Kata ya ayyuha, itu ada benderanya, nggih. Ya ayyuha. Kalau ada tanda panjang bertemu sama alif ya,
Itu namanya mad jaiz munfasil, ya. Benderanya lebih tipis, ya. Itu cara membacanya, boleh dibaca 3 harokat, boleh 4 sampai 5. Jadi kalau dibaca ya ayyuha kurang, karena itu cuma 2 aja. Ya ayyuha boleh, ya ayyuha boleh juga, tambah panjang sedikit. Ya ayyuha boleh. Tuh, yang pakai bendera itu biasanya di Quran kita jumpai ada 3. Tanda panjang bertemu alif, tanda panjang bertemu hamzah, tanda panjang bertemu dengan huruf bertasdid, pasti pakai bendera. Kalau pakai yang paling tebal itu mad lazim namanya. Wa wajadaka dhallam. Nah, itu dibaca 6 harokat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 harokat, 6 ketuk. Tanda panjang bertemu huruf masjid. Al-haqqatu malhana. Nah, kemudian ya ayyuhan nas ini mad jaiz namanya, panjangnya 3, boleh 4, boleh 5. Nah, kalau yang di bawah ini lain lagi. Wa qabaila, coba di bawahnya tuh, baris bawahnya. Syu'uban wa qabaila. Nah, tanda panjang bertemu huruf hamzah itu namanya mad wajib muttasil dalam kaidah muttasil. Ya, dalam satu kata. Nah, kalau ya ayyuha itu dalam kata yang lain kan, ya itu sebetulnya dengan ayyu itu kan berbeda dalam kalimat ya. Ada ya wahai, ayyuha sekalian. Tapi kalau wa qabaila itu satu kata. Itu perbedaannya. Nah, jadi nanti Bapak sekalian kalau kita mau menghafal ayat-ayat, ayatnya kita perhatikan yang gini-gini supaya pas bacaannya, ya. Nah, dan kalau kurang panjangnya salah, tapi kesalahannya disebut kesalahan ringan. Jadi kita bawa tuh kalau panjangnya mestinya 5 atau 6 tapi dikurangi, itu namanya kesalahan ringan karena tidak merubah makna. Kesalahan berat itu kalau mad tabi'inya yang salah. Ya, umpamanya apa di sini? Ya inna khala inna itu panjang. Ya ayyuhan nasu inna panjang mad tabi'i, terus dibaca ya ayyuhan nasu inna khala, salah. Ya. Kalau mad tabi'i itu panjang tidak dipanjangkan maknanya berubah, tidak panjang dipanjangkan juga maknanya berubah. Tapi kalau yang pakai bendera cuma kurang panjang itu salah, tapi kesalahan ringan namanya, khofi. Tidak berubah makna. Begitu juga kalau dengung. Nun tasdid, mim tasdid itu berdengung, 3 harokat dengungnya. Mim mati bertemu dengan mim, mimi namanya berdengung juga. Terus mim mati bertemu dengan ba, ipak sapawi namanya berdengung. Umpamanya dengungnya 3 ketuk tidak didengungkan sampai itu juga salah, tapi kesalahan ringan. Jadi membaca Quran itu dibagi 2, ada salah berat, salah ringan. Kesalahan berat itu kesalahan jali itu abot berat ya, merubah makna. Kesalahan khofi itu ringan, tidak merubah makna. Kalau tasdid, Pak Pur, tidak tasdid ditasdid. Oh, fatal itu. Umpamanya iyyaka tasdid, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Tapi kalau ya kana na'budu ya kana tidak ditasdid, itu matahari yang aku sembah, syirik. Oh, fatal itu, Pak. Begitu juga kalau makhraj. Alhamdu alha terus dibaca alhamdu. Oh, fatal itu, makhrajnya salah. Atau alhamdu itu mati. Apa namanya, lampu itu terus mati, nama alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin, mati Allah sekali, nggak cocok ya. Padahal alhamdu itu segala puji. Nah, jadi ini makanya kita yang jadi imam itu perlu apa namanya, yang sering tampil jadi imam perlu membaguskan bacaannya ya. Nah, tahsin tilawah terutama Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah itu jangan lagi ada yang salah. Terlalu panjang juga nggak enak, Pak Di. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kelebihan berapa itu, Pak Pur?
Ya, kelebihan dua ketuk itu. Mestinya hanya dua ketuk. Kalau dibaca iya kan, ya kelebihan. Nggak enak di kuping. Tapi kalau lebih panjangnya itu kesalahan ringan, tidak merubah makna kalau lebih. Tapi kalau tidak panjang, wah fatal. Salah harokat. Bunyi A dibaca I atau bunyi U dibaca A. Ya, sing doma apa? Doma fathah kasroh. Ya, itu penting itu ya. Jadi artinya kalau kita membaca Quran semakin tahsin tilawah, semakin besar pahalanya. Semakin kurang tahsin, semakin kurang pahalanya. Nah, itu aja. Tapi membaca Quran itu saking luar biasanya, salah saja mesti tetap diberi pahala. Itu hebatnya Quran itu. Baik. Kita lihat. Ya ayyuha, artinya apa? Di situ sebetulnya ada dua kata, itu cuman di Quran sini ringkat. Mestinya ya itu artinya wahai. Ayyuha itu sekalian. Jadi kalau ditulis yang tulisan yang benar itu kayak gini mestinya. Ya ayyuha mestinya kayak gini. Ya ayyuhanya ada dua kata Pak Hadi tadi ya. Jadi ya ini dengan ayyuh. Ya. Cuman di sini ditulis ringkas, ditulisnya kayak gini. Tulisannya ya sama alif digabung ya. Mana tadi? Mana? Ya ayyuhan nas mana tadi ya? Oh ya. Iya. Sebelah kanan ya. Ya ayyuhan nas ya. Langsung di sini. Karena ini Pak ya. Ini tulisan yang asli ini kayak gini. Ya ini ya pakai alif. Tapi ini ya-nya diganti dengan gini. Patah tegak, baru ininya nah gini. Sama sebetulnya ya, sama. Jadi ya itu artinya wahai. Orang Arab itu kalau memanggil pasti pakai ya abawoto, ya bunaya, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina gitu. Kata yang digunakan untuk menyeru atau memanggil. Ayyuha sekalian. Berarti jamak ya. Siapa yang manggil di sini? Siapa yang manggil? Allah. Siapa yang dipanggil? Lihat ini, An-Nas. Ada ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Kalau ini lebih luas ini. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ya seluruh manusia itu yang beriman, yang kafir, yang munafik, yang musyrik, yang zalim, yang masuk semua. Ya. Yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang goblok masuk semua. Karena manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Inna artinya ya itu ya kalau panjang inna sesungguhnya kami. Naknya itu artinya kami, alifnya itu. Tapi kalau inna sesungguhnya. Itu saya sering mendengarkan orang azan itu. Orang azan itu wa asyhadu anna Muhammad. Oh, hati-hati itu. Pahala besar itu. Di mana saya di tempat saya ngajar di Simo itu kalau azan muazzinnya itu. Tapi di kandani ngamuk kayak. Ya. Wa asyhadu anna Muhammad. Oh iya, artinya aku bersaksi bahwa sesungguhnya kami adalah Muhammad. Begitu. Kan lain. Masa kamu Muhammad? Padahal sesungguhnya Nabi Muhammad kalau tidak dipanjangkan. Nah, sama dengan ini. Sama ini ya. Inna sesungguhnya kami. Kami siapa di sini? Kaminya. Pencipta yang Allah. Ya, sesungguhnya wahai seluruh manusia, Allah memberitahu kepada kita, kepada seluruh manusia tanpa dilabel, pokoknya manusia siapa saja. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqnakum, telah menciptakan kalian. Kalian siapa? Seluruh manusia. Ya. Min zakarin, ya, dari jenis laki-laki, zakar. Ya. Makanya alat kelaminnya manusia itu disebut zakar. Zakar itu kan laki-laki. Alat kelaminnya manusia namanya zakar. Ya. Jadi jangan kalau punya anak jangan diberi nama zakar. Nanti artinya ya
Nggak bagus ya. Sungguhnya kami telah menciptakan kalian min zakarin, dari jenis laki-laki, kira-kira begitu kalau diperindah bahasa. Wa unsa, dan jenis perempuan. Coba, ini bukti kekuasaan Allah. Wa ja'alnakum, ya. Jadi ada menciptakan, ada menjadikan. Apa bedanya? Menciptakan sama menjadikan. Menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau menjadikan biasanya sudah ada, cuman diolah gitu lah ya. Nah, gitu ya. Asalnya manusia itu diciptakan dari tidak. Adam itu diciptakan. Tapi kalau anak cucunya Adam ini dijadikan. Nah, dijadikan. Oh gitu ya. Ya. Masjid ini tidak ada, diadakan, ciptakan. Tapi nanti kalau direnovasi, dirubah tempat duduknya, itu namanya dijadikan. Nah, gitu ya. Itu bedanya ya. Nah, bahasanya di sini ada yang menciptakan, ada yang menjadikan. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min zakarin, dari jenis laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Pak Iman, bagaimana andaikan Allah itu menciptakan isinya dunia hanya laki-laki saja? Atau perempuan saja isinya bumi ini? Nggak bisa berkembang, nggak manusia? Bisa berkembang kalau yang diciptakan hanya Adam saja, nggak ada Hawa, bisa nggak? Nggak bisa. Ya itulah. Iya, ada ya. Kalau seandainya Allah menciptakan laki-laki semua, mungkin bisa berkembang. Seperti Abu Hurairah. Ya, iya. Itu. Jadi ayat-ayat seperti ini Allah ingin menanamkan kepada kita mendidik bahwa segala sesuatu itu pokoknya kamu jangan, Allah itu kuasa. Ya. Tidak ada menjadi ada. Yang sudah ada dibuat macam-macam. Seperti diciptakan Adam. Kenapa kok anak turunannya Adam kok bahasanya macam-macam? Kita di Indonesia saja berapa bahasa? Oh, ratusan Pak bahasa di Indonesia ini. Ya, ini nanti ada ayatnya ya. Ini kuasa Allah. Nggak ada manusia yang bisa kayak gini. Di Jawa Timur saja berapa suku di sini di Jawa Timur? Didiami oleh berapa suku di Jawa Timur? Yang umum maksudnya? Jawa, Madura. Di Bromo itu ada bahasa orang Bromo juga. Ya, itu yang asli. Yang masuk pendatang lagi sini ada Banjar, ada Bugis, ada Makassar, macam-macam gitu loh ya. Ya. Kalau di Jawa Barat, ya ada Betawi. Ya, Betawi itu ada Sunda. Hai. Ini mestinya dengan begini tuh manusia itu terlalu tuh kalau dia tidak mau taat kepada Allah. Ini negara ya. Diciptakan kita ini, ciptakan banyak bahasa. Dengan menciptakan banyak bahasa itu juga kalau dipelajari akhirnya bisa menimbulkan lapangan pekerjaan. Ya kan orang ngajari bahasa Arab, ngajari bahasa Inggris. Ya kan? Kita nggak tahu Al-Quran, pakai guru Al-Quran. Semuanya bisa mendatangkan rezeki. Lalat ya. Lah, iya. Nyamuk itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, ya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Ya, fauqa. Nyamuk. Gara-gara Allah menciptakan nyamuk itu menimbulkan lapangan pekerjaan jutaan. Kalau tidak ada nyamuk, nggak ada yang bikin pabrik nyamuk, nggak ada yang menjual, nggak ada yang mendistribusi, nggak ada yang memakai, nggak itu ya. Cuma nyamuk. Kalau kita mau berpikir ke depan. Jadi ayat-ayat seperti ini luar biasa. Sia-sia. Makanya kata inna, kami itu Allah mengatakan, kami menegaskan, kami menciptakan supaya kamu manusia itu jangan sok jago, sok sombong. Kamu diciptakan kok. Kamu diciptakan dari tidak ada menjadi ada.
Kamu diciptakan, difasilitasi, diberi udara, diberi oksigen, diberi air, diberi macam buah-buah, semuanya milik Allah. Terus kita manfaatkan, kita makan, itu jadikan menjadi hidup, terus kita tidak bersyukur. Terlalu. Sungguh terlalu. Itu aja sebetulnya manusia nek mau itu terlalu. Maksudnya terlalu tidak menggunakan akal baiknya. Lanjut ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Dan bukan cuma manusia, tumbuh-tumbuhan juga. Ada laki-laki, ada perempuan, ya tumbuh-tumbuhan. Kawin juga tumbuh-tumbuhan itu. Ya. Binatang ada laki, ada perempuan. Bahkan di dalamnya kami menciptakan segala sesuatu. Waja'alna kulla syai'in azwajan. Kami telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada laut, ada daratan, ada langit, ada siang, ada kaya, ada ganteng. Nah itu loh, kenapa kok Allah ciptakan? Kenapa kok ono irung mancung, kok ono pesek? Ada bibir yang lebar, ada yang sempit, ada mata yang sipit, ada mata yang lebar. Ada rambut yang putih, ada ya. Apa itu ya? Itu bukti kekuasaan kehebatan Allah. Termasuk ayat yang kita baca. Lanjut. Waja'alnakum artinya. Nah, ini kami jadikan. Jadi kalau kami menjadikan itu sudah ada bahan bakunya, sudah ada. Kalau kami menciptakan nggak ada bahan bakunya, betul-betul kuasa Allah itu. Kun fayakun ya. Kalau waja'alnakum ini sudah ada bahan bakunya, cuman Allah menciptakan lagi diurai. Ya, diurai ya. Jadi ya. Syu'uban, kami menjadikan kamu syu'uban. Apa artinya syu'uban? Berbangsa-bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa Palestina, bangsa Malaysia, bangsa Jepang, Amerika, Cina, Arab, Turki, wis nggak sanggup ngitung kita isinya dunia ini, ya. Wakobail dan bersuku-suku. Nah, bersuku-suku. Ada lagunya Roma Irama itu ya. 135 juta, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, Bugis, Batak, Banjar, dan banyak lagi yang itulah ya. Dari sini sebetulnya. Nah, dari sini lagu itu dari ini. Wakobail, bersuku-suku. Ya, bersuku-suku. Nah, di sini kita lihat kenapa Allah menciptakan makhluknya bernama manusia, kok ono lanang, ono wedok, ono bersuku-suku bangsa, ada berbangsa-bangsa, ada bersuku-suku. Dijelaskan oleh Allah, itu kalimatnya pendek. Lita'arofu. Nah, ini loh. Nah, lita'arofu ini loh. Nah, lita'arofu. Apa artinya lita'arofu? Lita'arofu. Kalau arofa itu mengenal. Kalau ta'arofa, ini bedanya bahasa Arab itu pakai tanda ta'arofa. Ya. Kalau arofa mengenal atau mengetahui. Tapi kalau ta'arofa saling mengenal. Ya. Kalau jalasa duduk, tapi kalau tajalasa duduk bareng. Itu bahasa Arab itu bro ini ya. Lita'arafu. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bergolongan-golongan, berwarna macam-macam jenis rambut, macam-macam jenis kulit. Tujuannya apa? Lita'arafu. Agar kalian saling mengenal. Ini aja kalau kita sudah paham di sini, nggak tukaran kita. Allah tidak menciptakan kita untuk saling bermusuhan, untuk saling gembosi, untuk saling membunuh, untuk saling menghina. Kita disuruh berkenal. Tidak saling membakar. Ya itulah manusia itu. Ya kita harap saling mengenal. Ya. Seperti saya, tadinya saya sebelum masuk ke Jawa nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Madura. Nggak bisa tadinya. Ya, setelah di Surabaya ini ya sudah ya kayak gitu. Bahasa Jawa beras nggak bisa. Saya dulu di Jogja saya belajar. Dari Sulawesi
saya langsung ya nggak bisa. Tapi ini kita ngerti. Begitu juga orang Jawa tadinya nggak ngerti bahasa apa, bisa tinggal di Cina, pinter bahasa Cina, tinggal di Amerika, pinter bahasa Amerika. Nah itu luar biasa. Lita'arofu, supaya kita saling kenal mengenal. Ya, lita'arofu ini diurai lagi. Bagaimana caranya agar manusia itu saling mengenal, terutama umat Islam? Maka Allah memerintahkan kita untuk membangun masjid. Ya, kalau tidak bisa masjid, minimal musola. Inilah Pak Imam. Allah menciptakan seluruh manusia supaya saling mengenal, bukan saling menjelek-jelekkan, saling membunuh, saling menghina. Ya, bukan itu, saling mengenal. Salah satu caranya supaya kita saling mengenal, terutama masalah, maka kita diperintahkan untuk membuat masjid. Masjid itu salah satu fungsinya yang membahasnya adalah tempat membina. Ini loh, membina perkenalan, persahabatan, persaudaraan, apalagi? Apa Pak Woto? Pak Woto, fungsinya masjid itu apa saja? Fungsinya pertama Untuk sholat, untuk silaturahmi, untuk ta'aruf, untuk saling tolong menolong, saling mendukung, saling berkenalan, saling membela, begitu mestinya. Kalau kita paham lain ayat ini ya. Jadi kalau kita ini sesama jamaah masjid, sama pengurus masjid terus sikit-sikit, katanya nggak kena sebetulnya. Apalagi kita sesama bangsa Indonesia yang banyak macam terus kita, wah sudah ya. Maka orang mengatakan bersatu kita akan jadi teguh. Bukan begitu. Bercerai-berai atau gontok-gontokan kita akan saling akan rapuh. Mana agama Pak Iman? Ada nggak agama di dunia itu yang paling mementingkan supaya sering ketemu selain Islam? Orang Kristen itu ketemunya sekali seminggu di gereja. Kita satu hari 5 kali sehari semalam. Kan luar biasa Pak. 5 kali ya sehari semalam. Subuh ketemu, duhur ketemu, asar ketemu. Bukan tanda itu. Ada sedikit keperluan di kampung misalnya, keperluan urusan air, nggak apa-apa, boleh dibicarakan di masjid selama itu kepentingan umat Islam. Cari sopo nggak boleh. Oh banjir, malah RW-nya nggak bisa, bawa ke masjid. Yang penting itu kepentingan misalnya. Masjid itu tempat perkenalan, tempat membina persaudaraan, tempat tolong menolong, tempat memasukkan dana infak, kemudian setelah masuk dibagi lah, begitu. Ya. Mencari ilmu. Nah ini kita ini malam ini cari ilmu. Jadi buat apa masjid dibangun mewah-mewah gitu loh, ya kosong isinya, nggak ada kegiatannya, miskin kegiatan, guys. Itu salah. Maka yang ditanya biasa itu tanggung jawab para pengurusnya itu, kalau masjid dibina bagus-bagus gini, terus kegiatannya nggak ada kegiatan keilmuan seperti ini, salah fungsinya. Apalagi ada masjid Pak ditutup itu nanti hari Jumat baru dibuka. Masih ada. Mungkin bukan di Surabaya, di tempat lain. Lita'arofu, itu jelas ya. Allah menciptakan banyak. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suku-suku, ada bangsa-bangsa, macam-macam warna kulit, macam-macam warna rambut, macam-macam bentuk fisik mukanya, hidungnya, kulitnya. Tujuannya lita'arofu. Ta'arofu itu apa artinya di situ? Saling mengenal. Coba. Bisakah kita banyak kenalan kalau di rumah saja kita tinggal? Nggak mau tahu dengan orang lain. Nggak iya. Umpamanya Abah Woto dengan saya, kita di rumah saja, pulang pergi di rumah saja, nggak pernah ke masjid, disuruh ngurusin RT, ngurusin RW, nggak mau tahu dengan itu orang seperti itu, ya. Dan itu Rasulullah SAW benci orang kayak gitu. Kata Nabi, laisa minni. Nah, ini kata Nabi, ini hadis ya. Laisa minni. Hadis. Laisa minni malam
yahtamu, astagfirullah, malam yahtamu bi umuril muslimin. Ini haditsnya Imam Muslim riwayatnya. Coba lihat. Laisa minni, bukan golonganku. Kata Nabi, bukan golonganku. Bisa juga laisa minni, bukan umatku. Nah, dia konben Nabi. Man orang atau barang siapa lam yahtama, tidak mementingkan di umuril muslimin, urusan orang-orang Islam yang banyak kita ini. Maksudnya suruh jadi ketua RT gak mau, suruh jadi ketua RW gak mau, disuruh ngurusin masjid gak mau, disuruh ngeles gak mau, pokoknya gak, ya. Itu bukan umat, kata Nabi. Berarti orang itu acu. Rebutan, itu gak baik juga. Rebutan juga gak boleh, karena kata Nabi, jangan kamu mengangkat pemimpin yang terlalu mau. Hadis juga ini, terlalu nafsu, terlalu mau. Apa terlalu mau itu? Ambisi ya. Ambisi. Jangan. Karena itu di belakang hari pasti ada apa-apanya. Itu coba, ada lagi hadis. Dan jangan pula kamu menjadikan pemimpin itu kepada orang yang tidak mau. Tidak mau dipaksa-paksa, jangan juga. Saya. Jadi ya biasa-biasa saja, mengalir kayak biasa ya. Kita tidak mau juga kalau memang mampu kita itu juga salah, tapi kalau terlalu ambisi itu juga salah. Dan yang paling membahayakan itu kalau ambisi. Lah sekarang ini Pak, ambisi. Segala macam cara dilakukan, sogok sana, sogok sini, sogok pengaruh sini, fitnah sana, fitnah sini. Yang penting saya naik. Nah ini yang rusak, makanya rusak kita. Kehidupan berbangsa negara rusak. Coba kalau kita baca di YouTube itu berita-berita politik, aduh, kapan berhenti? Kasus ijazah palsu saja sudah 4 tahun ya dibicarakan kayaknya. Bapaknya belum selesai, muncul lagi anaknya. Sudah nyampe ya? Ini ya, kita teruskan ya. Iya. Ini dulu, jadi ini tujuannya. Mudah-mudahan dia paham, Jen. Jadi Allah menciptakan kita gini, segini. Ini aja kita paham. Ta'arufu. Dan salah satu cara tempat paling berta'aruf itu adanya di masjid. Alhamdulillah Pak, kok kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi penduduk Candi Lontar. Di Candi Lontar ini saya luar biasa pembinaan Islam. Ada orang meninggal, ada apa rasa gotong royongnya Pak, tinggi sekali di sini. Saya bersyukur sekali kepada Allah di sini. Waktu saya tinggal di Duku Kupang Pak, waduh, enggak ono. Cina semua Pak di sana Pak. Kalau diajak kereta bakar minggu cuma belikan kopi gini, enggak ikut dia ya. Nah, di sini alhamdulillah boleh dikatakan Surabaya ini kota kenduren Pak Oto. Ono apa kenduren? Ono belum selesai. Coba kadang-kadang pernah ya kita di sini satu malam itu di rumahnya gini ya. Nah itu kalau bukan karena pengaruh saling ta'aruf silaturahmi nggak jalan itu. Ya. Cukup ya. Nah, nanti kita lanjutkan pada kajian bukan masih ada ini inna akramakum indallahi. Mudah-mudahan ayat yang kita baca ini dapat menginspirasi dan memberikan motivasi kepada kita sekalian bahwa manusia itu apa Pak? Manusia itu makhluk sosial ya gitu ya. Makhluk sosial itu artinya tidak bisa kita hidup tanpa orang lain. Selalu kita butuh dengan orang lain. Maka kalau kita benci orang lain, saya benci sama Pak Roto, jangan terlalu benci, ada baiknya juga Pak Roto. Pak Roto kalau benci sama saya, jangan terlalu benci. Saya mungkin ada baiknya juga, begitu Pak Gimbagi. Jadi kita enggak nemen. Kalau terlalu baik sama orang, jangan, nanti satu saat bisa jahat. Jadi biasa-biasa saja lah. Terlalu cinta jangan, terlalu benci juga jangan, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memandaikan kita semua membaca petunjuk-petunjuk yang ada dalam kitab suci Al-Quran ini sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya demi kebahagiaan, keselamatan dan ketentraman kita hidup di dunia sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.